Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita sampai di Selamat malam, Bu. pertemuan terakhir untuk kitab Wahyu. Saya yakin Anda sudah sedikit sepaneng dengan kitab Wahyu, tapi perlahan-lahan mulai melihat bahwa kitab Wahyu itu tidak sesulit yang dibayangkan atau tidak seserem yang dibayangkan. Kan paling tidak gitu. Kalau orang tidak pernah mendalami baik-baik, kitab Wahyu itu seakan-akan dipikir jauh ke belakang. Yo, isinya eskatologi jauh seakan-akan ngawang-ngawang ceritanya. Padahal dia itu berbicara tentang situasi yang konkret, apa yang dialami oleh jemaat itu dan bagaimana Yohanes mencoba menghiburnya, ya, memberi mereka harapan. Ini, nah sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda di bagian akhir ini soal eskatologi praktis. Maksud saya, bagaimana dari konsep eskatologi akhir zaman kita tidak tenggelam di dalam pandangan jauh ke belakang, tetapi dia sekarang ini. Maka dikatakan menjadikan Yerusalem itu sedang turun. Kan dikatakan ya, aku melihat kota itu turun dari surga, turun ke bumi. Tetapi ya belum di tengah-tengah, dia baru sedang turun. Ya, saya kira kalau dia sedang turun, kan dia belum nyampe. Sedang turun ini, sedang turun, mau direalisir tidak di bumi ini. Ya, sudah turun, tapi kan belum nyampe. Seperti saya katakan, sudah datang, seperti orang menunggu kereta, sudah datang, tapi kan belum belum nyampe. Sudah datang, sudah, tapi kan belum nyampe. Katakanlah begitu. Nah, kita lihat dulu bagaimana orang memandang kitab ini yang saya katakan. Ya, seringkali melihat secara negatif bahwa teks-teks Wahyu ini adalah teks-teks yang spekulatif tentang akhir zaman. Ini abstrak sekali. Dan ada juga yang mengartikan itu kan orang-orang yang stres, menderita, susah, lalu mencoba melarikan diri dari tanggung jawab historisnya, melepaskan diri. Wah, enak daripada mikirin situasi yang begitu buruk, menyedihkan. Ya udah kita keluar dari situasi ini, melarikan diri dari tanggung jawab historis. Ya, seperti itu, cari kebebasan. Tetapi seperti sudah banyak ditafsirkan oleh para ahli, kitab Wahyu ini justru ditulis untuk membentuk identitas dan praksis komunitas Kristen. Jadi justru untuk lihat identitasmu apa sebagai orang Kristen yang sedang hidup di dalam tekanan politik Kekaisaran Romawi. Mereka banyak menderita oleh kaisar maupun orang-orang pendukung kaisar. Nah, sekarang di dalam situasi itu bagaimana kita membentuk identitas kita sebagai orang Kristen? Seperti apa supaya orang melihat kekasan kita dan menjadi suatu gerakan misioner, ya, membawa orang kepada pertobatan ketika melihat cara hidup kita yang khas itu sebenarnya yang ada. Sehingga saya katakan eskatologi ini bersifat performatif. Jadi dia mau menunjukkan perform, ada visi tentang masa depan, tapi karena adanya visi tentang masa depan, dia membentuk cara hidup kita yang sekarang. Ya kan itu ya. Kalau Anda punya visi masa depan, oh saya nanti akan jadi begini, oh saya nanti akan katakanlah jadi seorang dokter, oh saya akan menjadi seorang astronot, saya akan mau menjadi seorang pilot. Ada visi ke sana. Nah, bagaimana saya sekarang ini? Apa yang harus saya buat sekarang ini? Ini kan mempengaruhi sekali cara hidup kita sekarang karena ada visi ke depan itu. Nah, ini yang orang harus lihat di dalam mempelajari kitab Wahyu. Sehingga fungsi visi Yerusalem baru ketika katakan, oh aku lihat Yerusalem baru turun dari surga. Seperti apa Yerusalem itu? Ini orang melihat cerita ini bukan hanya sebagai janji, oh nanti kita akan begini. Tidak. Tapi justru menjadi
katakanlah perspektif ya, horizon teologis untuk Anda menilai, mengkritik, mengarahkan kehidupan yang secara ini. Gimana gereja yang sekarang ini, situasi kita sekarang ini, apakah cocok menampilkan Yerusalem yang nanti itu, yang kelihatan sempurna itu nanti? Apakah sekarang ini sudah mengarah ke sana? Nah, itu indahnya ketika kita melihat Yerusalem baru. Nah, sekarang kita lihat hidup kita sekarang ini, apakah mengarah ke situ? Sudah sesuai gereja yang sekarang ini. Nah, ini kan berarti kita tidak hidup ngawang-ngawang, tapi kita hidup di dalam realitas kita yang sekarang ini. Saya kira di situ harus lihat bagaimana membaca eskatologi ini. Yerusalem baru dalam Wahyu 2122 ini, kita masih ingat, digambarkan bukan sebagai realitas eskatologis yang futuristik. Oh, nanti akhir zaman. Hanya itu aja, enggak. Dia diceritakan, dia adalah realitas kota yang sedang turun. Nah, ini bedanya kan. Bukan yang lagi ngawang-ngawang di atas, tapi yang sedang turun. Ya, kata Bayi Nusa. Tapi belum terwujud secara penuh. Kan sedang turun. Belum terwujud secara penuh. Nah, karena dia di proses ini, maka dia akhirnya membentuk etika dan spiritualitas. Jadi kita yang berada sekarang melihat Yerusalem seperti itu, lalu, nah, tingkah laku kita seperti apa? Spiritualitas kita apa? Semangat roh kita tuh mesti seperti apa? Supaya saya bisa masuk di dalam Yerusalem baru ini, di mana Allah sendiri yang hadir di situ. Dia jadi mataharinya, dia jadi bait Allah. Artinya ada relasi yang intim sekali dengan Allah. Nah, gimana saya, spiritualitas saya sekarang itu seperti apa? Supaya saya betul-betul merasakan hadir di dalam Yerusalem baru itu. Nah, ini kan menyangkut tingkah laku saya, spiritualitas saya, hidup roh saya. Lalu nanti, karena di dalam bagian akhir nanti kita lihat ada liturgi dan teks wahyu, kelihatan sekali ditulis dalam konteks liturgi. Nah, liturgi kita gimana? Bagaimana kita menghayati liturgi, perayaan-perayaan di dalam gereja? Gimana kita menghayati itu? Kemudian, jangan lupa, praksis misioner. Iman itu selalu bersifat misioner. Kalau kita tidak ada jiwa misioner, itu sebetulnya kurang tepat di dalam konsep kekristenan. Bahkan semangat misioner ini sering menjadi problem ya, sering yang menimbulkan konflik. Karena semangat yang menggebu-gebu keluar menyampaikan sesuatu, sementara juga agama lain, orang lain juga keluar, ini sering ada benturan. Nah, bagaimana kita bermisi itu tanpa harus ada benturan-benturan dengan orang lain? Bentuk misi yang kita harus wartakan seperti apa? Ini. Nah, kemudian nanti yang secara khusus kita bahas sore ini adalah Wahyu 226 sampai 21, itu ada epilognya. Epilog dari kitab Wahyu, ini penutupnya, di situ akan diberikan pedoman hidup eskatologis. Orang yang hidup di dalam Yerusalem baru itu seperti apa? Ya, nanti kita lihat tuntutan-tuntutan etisnya apa. Seperti itu. Nah, mari kita lihat pertama, konsep kerangka sudah dan belum itu maksudnya apa? Yerusalem baru ini. Sedikit Anda sudah bisa mencicipi atau merasakan apa yang sudah saya katakan tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi ini kita review sedikit ya, kita beralih sedikit ke Wahyu 20 sampai 22, isinya garis besarnya seperti apa, supaya kita ingat lagi, mudah-mudahan setelah saya mengajar begini, Anda tidak perlu lagi berpusing ria, tapi sudah ingat seperti apa sih isinya Wahyu yang terakhir ya, kan setelah perang melawan naga iblis yang sepertinya menang, anak domba maju ke medan perang, dan mulailah yang kita sebut kerajaan 1.000 tahun. Jadi, ada kerajaan 1.000 tahun yang boleh dikatakan puncak eskatologi,
1000 angka ilahi di mana Yesus menegakkan kerajaan damainya di seluruh bumi. Nah, apa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus mengajak gereja, orang-orang kudusnya ikut memerintah bersama dia sebagai imam, ya, raja dan imam. Itu kita terlibat di dalam pemerintahan 1000 tahun, sementara di dalam masa 1000 tahun itu iblis dan semua malaikat kuasa-kuasa gelap itu diikat, beberapa dilemparkan ke dalam jurang maut supaya mereka tidak menyesatkan bangsa-bangsa sebelum nanti dilepaskan sebentar lalu dihajar. Masih ingat gitu ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun ini kerajaan damai sejahtera, kita melalui kebangkitan, ambil bagian dalam kebangkitan Kristus, dipandang ikut meraja memerintah bersama Yesus, sementara si iblis diikat, ya, sebelum nanti dilepaskan sebentar. Nah, memuncak nanti kerajaan 1000 tahun ini di mana iblis akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Kemudian dia berhasil mempengaruhi bangsa-bangsa untuk melawan Tuhan, namun Tuhan langsung menghanguskan dia, melemparkan dia ke lautan api. Itu sebagai kematian kedua, selesai. Itu yang terjadi. Kemudian, selain iblis dihabisi, ada pengadilan atas semua orang mati pada kebangkitan umum oleh Kristus sebagai hakim. Jadi, lalu di dalam pengadilan ini kita lihat ada kehidupan bagi orang yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan, yang lain yang tidak tercantum seperti iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ada penghakiman pada akhir kerajaan 1000 tahun itu ya. Ini ciri khasnya. Iblis yang dilepaskan sebentar lalu dihabisi. Kemudian pengadilan untuk semua orang mati, dibuka kitab kehidupan dan kitab-kitab lain, dicek, oh yang bisa lolos, yang namanya tercantum dalam kitab itu diselamatkan. Itu kita lihat ya, review sedikit yang sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir ini, apa yang dikatakan puncak eskatologi, bicara tentang ciptaan baru. Jadi setelah penghakiman, lalu ada ciptaan baru, yaitu langit dan bumi yang baru, serta Yerusalem baru. Itu dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu turun dari surga. Ya, tidak menunjuk pada pemusnahan kosmos lama dan penciptaan kosmos yang sama sekali lain, melainkan pada transformasi radikal ciptaan. Nah, ini yang perlu dipahami. Ciptaan baru, langit yang baru dan bumi yang baru ini bukan penciptaan kosmos yang sama sekali baru, tapi adanya transformasi radikal. Karena yang dimaksud dengan kainos, baru, langit yang baru, Uranus kainos ini bukan pembaruan secara kronologis, tapi kualitas dan relasi. Gitu. Bagaimana orang di dalam langit yang baru dan bumi yang baru ini menghadapi atau merasakan, mengalami relasi dengan Tuhan itu secara lebih mendalam, lebih ke sana. Karena Tuhan turun. Di langit dan bumi yang baru ini adalah ciptaan yang telah dibebaskan dari kuasa dosa maut dan kerusakan. Karena iblis sudah diikat, sudah dilemparkan ke dalam lautan api. Sehingga langit dan bumi yang baru ini tidak ada lagi kuasa dosa di situ. Tidak ada lagi kuasa maut, tidak ada lagi kerusakan, dan orang sepenuhnya terbuka kepada kehadiran Allah. Sebab Allah hadir sebagai bait suci di situ. Seperti kemah suci yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah Israel yang berdaulat. Nah sekarang dikatakan kemah suci, bait suci itu sudah ada di tengah-tengah umatnya. Jadi ini, ya, maka kita betul-betul menantikan suatu ciptaan baru, ya, pembebasan dari semua ini. Karena semua ditransformasi. Itu gambarannya. Nah,
Dalam konteks yang demikian, langit tidak boleh dipersempit sebagai tempat tinggal jiwa orang benar setelah kematian. Nah, itu langit atau surga. Jadi tidak bisa diartikan itu, jangan oh itu tempat tinggal. Tapi dia menunjuk pada dimensi ilahi, ruang kehadiran Allah yang kini diperbarui dan tidak lagi terpisah dari ciptaan. Nah, ini mengerti maksudnya. Kita kalau membayangkan surga, aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit itu kan sering berarti surga. Kita membayangkan itu seperti tempat, ya kan? Bumi apalagi kita udah di otak kita tuh mesti tempat. Padahal ini kan suatu gambaran yang menunjuk pada saya katakan dimensi ilahi, surga tempat tahta Allah. Itu bukan ruang, bukan tempat, tetapi ya ini dimensi ilahi itu. Kalau kita karena sulit kita membayangkan, lalu kita akan ada ruang ya, tempat dalam kata ya ini loh di dalam suasana itu orang merasakan betul-betul kehadiran Allah. Gimana yang menggambarkan itu? Seperti ketika Anda berdoa, Anda diam. Nah, itu kan ada rasa kehadiran Allah yang intim, yang dekat. Itu. Karena sebelumnya, langit di dalam langit dan bumi yang lama, kan itu ada keterpisahan. Kalau memakai bahasa penginjil, langit tertutup. Artinya, tidak ada akses ke surga. Relasi kita dengan Allah itu terputus. Ya, karena dosa. Nah, di dalam langit dan bumi yang baru ini kan tidak ada lagi dosa. Iblisnya sudah dihancurkan. Sehingga orang tuh di dalam kesatuan dengan Allah, relasi yang intim dengan Allah. Nah, gimana membayangkan itu? Karena kita terus apa ya, terkungkung di dalam konsep ruang. Oke lah, kalau saya katakan ya ada ruang kehadiran Allah. Anda coba membayangkan aja, ya kita misalnya duduk begini, kita berdoa, kan udah kita komunikasi dengan Tuhan. Kan gimana ruangnya di situ? Saya merasakan Allah yang dekat, bahkan sebenarnya tidak ada ruang. Saya mesti omong dengan dia, posisi Tuhan di mana? Saya merasakan keintiman di situ. Ini. Nah, ini dunia yang sudah diperbaharui, kita menjadi dunia bumi kita tuh terbuka terhadap realitas ilahi. Tidak lagi terkungkung hanya pada hal-hal duniawi, kecemasan, ketakutan, problem-problem, tapi orang mulai membuka diri, ingin diperbarui, tidak lagi fokus hanya pada katakanlah diri sendiri dengan problem-problemnya tanpa memberi ruang kepada Allah. Nah, di dalam langit yang baru ini kita lepaskan itu karena Allah hadir. Jadi orang selalu di dalam kesadaran relasi dengan Allah. Nggak tahu bisa menangkap nggak ini ya di konsep ini. Bisa nggak kita lepaskan konsep langit itu seakan-akan dia itu tempat. Oh surga, surga itu tempat. Nah ini kan yang sulit sekali melepaskan kita dari cara berpikir itu. Nah, Yerusalem baru sebagai pusat kehadiran Allah dan ciptaan baru. Yerusalem baru itu turun dari surga, dari Allah. Jadi perhatikan, ada langit dan bumi baru, kemudian ada Yerusalem, kota Yerusalem yang turun dari surga, dari Allah. Artinya apa? Karena dia turun, ada gerakan turun, itu berarti ini dia menyatu, masuk ke bumi, terjadi penyatuan akhir antara Allah dan manusia. Karena dia turun, berarti yang membuat Allah itu turun, bersatu dengan manusia di dalam relasinya dengan siapa yang melakukan itu? Allah. Karena dia turun dari atas. Bukan kita yang naik ke atas. Tapi dia tuh kita kan nggak bisa membuat dia turun ke bawah dari atas karena kita posisi di bawah. Berarti inisiatif
yang membuat relasi kita dengan Allah itu bukan karena usaha kita berusaha naik ke atas, tapi adalah anugerah ketika kota itu turun. Tuhan yang membuatnya turun. Tuhanlah yang katakanlah berinkarnasi dalam gambaran Yesus. Dia turun, hadir di tengah-tengah kita. Jadi tidak bisa pemulihan ini semata-mata dari manusia. Ini anugerah. Bukan karena usaha kita, rekayasa kita membuat langit dan bumi ini baru. Jadi kota ini tidak menggantikan bumi yang baru. Nah ini harus dibedakan. Ada langit dan bumi yang baru. Ya, itu lihat eskaton yang terakhir itu, puncaknya itu. Kan ada langit dan bumi baru, ada kota Yerusalem yang baru. Ini tidak sama. Jadi jangan disamakan langit dan bumi baru dan Yerusalem. Jadi di langit dan bumi baru ini hadir di dalamnya itu ada Yerusalem, kota baru. Dia artinya menjadi pusat relasional, pusat simbolis ciptaan yang dipulihkan. Jadi saya harus pelankan supaya kita bisa membayangkan sedikit. Ini ya ada langit bumi baru yang sudah terbuka kepada relasi dengan Tuhan. Nah, di tengahnya, pusatnya, itu ada kota Yerusalem baru. Dia menjadi pusat di mana Allah itu berelasi dengan manusia. Dan dia menjadi simbol ciptaan yang telah dipulihkan. Ciptaan yang ideal. Gambaran ciptaan yang baru ini, yang ideal, di mana kita sudah lihat kemarin ya ada pohon kehidupan, ada air kehidupan, ada bait Allahnya Allah, mataharinya Allah. Itu semua indah itu. Ya, ada air sungai mengalir pohon. Sudah itu di 21 1 sampai 5. 22 1 sampai 5 kita lihat kemarin minggu lalu. Ini dia tuh pusatnya di situ. Dia ada di dalam dunia, bagian dari dunia baru. Dia turun ke bumi, sehingga kita dibuat memahami sekarang bahwa tujuan akhir Allah bukanlah supaya kita melarikan dari dunia, tetapi membarui dunia. Nah, ini yang saya kira menjadi titik tolak pangkal pikiran kita melihat apa yang saya katakan sudah tetapi belum. Jadi ada bumi dan langit yang diperbarui, ada Yerusalem baru yang turun dari surga. Dia turun dia ke bumi. Artinya apa? Tujuan akhir Allah bukan supaya kita melarikan dari dunia, dari bumi ini. Tapi apa? Membarui dunia ini. Karena Tuhan tidak meninggalkan, tidak membuang bumi itu. Dia katakan langit dan bumi baru itu bukan, saya katakan bukan total hilang itu lalu muncul yang baru, tetapi seperti tubuh kita. Ya, tubuh kebangkitan tidak berarti tubuh lama itu hilang sama sekali, tapi dia diperbarui. Nah, bentuk pembaruannya ini kan mengandaikan juga penghancuran. Ada yang dihancurkan. Seperti tubuh kita lama kan dihancurkan. Lalu muncul tubuh kebangkitan. Tapi ada korelasinya, ada kesinambungannya antara tubuh yang lama dan tubuh yang baru. Ini pembaruan ini. Jadi jangan kita melarikan diri dari dunia. Justru kita harus sesegera mungkin membarui dunia supaya eskatologi itu segera terwujud. Menangkap ya di situ. Nah, deskripsi Yerusalem baru sebagai kota berbentuk kubus menggemakan ruang Maha Kudus dalam bait suci. Jadi itu tempat yang Maha Kudus di mana Allah hadir dan dalam relasi yang intim dengan manusia. Jadi kita membayangkan ada langit dan bumi baru, lalu ada Yerusalem baru. Yerusalem baru seperti ruang Maha Kudus itu, di mana Allah hadir dengan segala kuasanya dan keintimannya. Itulah yang diharapkan di dalam
yang kita sebut Yerusalem baru itu. Nah, seluruh ciptaan baru kini berfungsi sebagai ruang maha kudus, tempat Allah berdiam bersama manusia tanpa perantara institusional seperti bait suci. Nah, ini kita ya, bagus sekali di gambarannya ya di dalam bab 21 maupun 22. Karena Allah menjadi bait sucinya, Allah menjadi mataharinya. Karena gambarannya seperti bentuk kubus ruang maha kudus, berarti apa? Disitulah tempat Allah berdiam bersama manusia, ya, yang tidak lagi kita membutuhkan hal-hal yang bersifat institusional. Nah itu, orang sudah terbuka sekali. Orang sudah membangun relasi pribadi, personal dengan Tuhan. Ini. Jadi Yerusalem baru tidak terutama dipahami sebagai lokasi geografis, melainkan sebagai ruang teologis di mana relasi Allah manusia dan juga dengan ciptaan mencapai kepenuhannya. Benar-benar intim, benar-benar terbuka. Nah, bisa membayangkan itu. Bisa nggak? Mbak, kita diam sedikit, ya kita membayangkan supaya membuang dulu konsep, oh Yerusalem baru itu seperti tempat. Enggak. Ya. Jangan lihat sebagai lokasi geografis. Tapi dia seperti kubus itu, ruang maha kudus. Di situ Allah hadir, manusia berelasi intim dengan Allah, juga dengan ciptaan. Itu lebur di situ, itu mengalami keintiman di sana. Nah, itu. Nah, dia ada di mana? Dia ada di bumi. Tempat yang paling istimewa di bumi itu. Ya, dia bagian, dia bukan di luar bumi. Hmm. Jadi Yerusalem baru ini sebagai komunitas dan tatanan itu. Nah, sekarang pelan-pelan kita mulai beralih bahwa Yerusalem baru itu adalah komunitas, adalah gereja, tapi gereja yang bagaimana? Dia tidak identik dengan gereja. Hati-hati. Saya tunjukkan gini, di gambarannya Yerusalem baru disebut mempelai perempuan, istri anak domba. Nah, gereja kan sering memandang dirinya sebagai mempelai Allah. Allah itu seperti suaminya. Ini seperti kita itu istri dari Kristus anak domba. Tapi nanti bahaya kita membayangkan, kita sebenarnya mengidentikan Yerusalem baru itu dengan gereja. Hati-hati. Nah, ini yang dimensi eskatologis dan realitas sekarang itu akan kelihatan di sini bahwa gereja kita sekarang itu tidak identik dengan Yerusalem baru. Ya. Jadi kota tersebut itu memang mempresentasikan komunitas umat Allah, tetapi umat Allah yang telah ditransformasikan sepenuhnya. Kita ini kan belum sepenuhnya ditransformasikan. Gereja kita belum. Jadi Yerusalem baru bukan sekadar tempat yang akan didiami, tetapi suatu tatanan hidup baru. Suatu tatanan hidup baru. Bagaimana orang kualitas hidupnya sekarang ditandai oleh keadilan, kekudusan, dan selalu kehadiran Allah yang langsung. Di dalam setiap gerak perbuatan manusia, dia selalu menyadari Allah hadir di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia bertindak di dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Ya, misalnya mau membunuh orang, ya tidak berani. Wih, Allah itu pencipta, dia itu pemilik. Saya tidak berhak ngambil nyawa orang. Jadi, selalu di dalam kehadiran Allah yang langsung. Saya mau mencuri. Ah, ini bukan milik saya, ini milik Allah. Allah ingatkan saya tidak boleh mencuri. Nah, selalu ada kehadiran Allah di situ. Itulah ruang orang ditandai. Jadi dia akan melakukan keadilan, dia akan menjaga kekudusan, dia akan selalu di dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Nah, itu orang di dalam Yerusalem baru itu begitu. Apakah gereja selalu begitu? Kan tidak. Tetapi, nah ini yang saya katakan, gereja tidak identik secara langsung dengan gereja histori ini. Jadi Yerusalem baru itu tidak identik secara langsung. Tetapi, nah ini, tidak
terpisah darinya. Di kita ini seperti apa? Awal dari Yerusalem baru itu. Jadi kepenuhan eskatologis dari umat Allah yang kini hadir secara anti. Jadi kita ini cuma mengantisipasi eskatologis nanti, Yerusalem baru nanti yang sempurna. Ini sudah diantisipasi sekarang oleh gereja, udah dicicipi oleh gereja. Tapi kan ya icip-icip juga namanya kan nggak penuh. Ya seperti kita mau makan, oh ini daging, ya diicipi sedikit ya biar tahu kira-kira nanti rasanya seperti apa. Kan belum bisa menikmati secara sungguhan. Ini. Jadi gereja belum dapat disamakan secara penuh dengan Yerusalem baru karena gereja ini historis. Kudus tapi sekaligus berdosa. Ini simul sancta et peccatrix. Jadi serentak suci dan sekaligus dia berdosa. Itu kan gereja. Kalau di Yerusalem baru nggak ada dosa, nggak ada lagi. Jadi kita masih terpecah, berada di konflik sejarah, saling iri, saling jegal. Di Yerusalem baru tidak ada. Nggak ada lagi iblis penyesat-penyesat itu. Tidak ada. Relasi dengan Allah sekarang ini di dalam gereja terjadi melalui tanda. Ada sakramen. Kemudian tanda-tanda di dalam liturgi kita. Roti, anggur, ya, air. Kan semua tanda. Kita melihat Allah itu melalui tanda. Nggak melihat langsung. Ya. Di Yerusalem baru, ini sudah final. Eskatologinya sudah final. Jadi tidak ada dosa, tidak ada maut, tidak ada najis, tidak ada kutub. Sudah selesai. Dan relasi dengan Allah itu langsung total dari muka ke muka kalau memakai bahasa Paulus. Ya, karena Allah, kemah Allah ada di tengah-tengahnya. Nah, itu kan berbeda. Tapi bukan berarti gereja sekarang itu lepas sama sekali. Enggak. Dia tuh sudah, katakanlah sudah merintis. Ya, sudah mengawali. Ini yang saya katakan. Dia sudah mengawali di istilahnya. Jadi karena apa? Kata-kata aku akan menunjukkan kepada mempelai perempuan istri anak domba. Masih ingat ya ketika Yohanes katakan, saya mau coba mengaitkan antara bait apa itu Yerusalem baru dan umat Allah itu siapa. Jadi kalau kita lihat di sini kan ketika malaikat datang kepada Yohanes, dikatakan, aku akan tunjukkan kepadamu mempelai perempuan, istri anak domba. Nah, oke, tunjukkan. Ternyata ketika ditunjukkan, yang kelihatan apa? Kota. Kota Yerusalem baru. Lu mempelainya mana? Berarti Yerusalem baru itu adalah mempelai perempuan. Misalnya, betul-betul murni. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam teks ini berarti komunitas ini, umat Allah ini sedikit berbeda dengan Yerusalem baru. Dia tidak identik dengan Yerusalem baru, ya, kalau saya boleh katakan di situ. Nah, ini gereja di sini, di Yerusalem baru ini, kalau kita lihat, dia mewakili komunitas umat Allah. Tidak identik. Gereja belum merupakan Yerusalem baru, melainkan pendahuluannya, pengantisipasiannya. Jadi istilahnya proto Yerusalem baru, baru proto awalnya. Komen gereja yang menunjukkan kepada kita itu apa itu gereja. Dia katakan bahwa gereja itu benih dan awal kerajaan Allah di dunia ini. Nah, dia pakai istilah benih dan awal. Ya, itulah sebetulnya gereja kita adalah benih dan awal mempelai ini, mempelai perempuan ini. Sudah, di dalam dirinya tuh sudah ada. Tapi kan masih awal sekali. Karena apa? Gereja hidup dari realitas masa depan yang sudah mulai. Jadi apa yang nanti, Yerusalem baru itu yang nanti, dalam kesempurnaan eskatologisnya, sekarang sudah hadir, sudah mulai. Dia mengantisipasi. Ya. Disinilah kita menemukan, saya katakan tadi, gagasan sudah, tetapi belum. Already, not yet.
Nah itu, menangkap ya sekarang konsep itu. Seperti katakan Oscar katakan, Yerusalem baru sudah dihadirkan sebagai janji yang aktif, tetapi belum dialami secara penuh. Nah, itu. Jadi Yerusalem baru itu ada di dalam gereja, ya sudah mulai di dalam komunitas kita, tapi dia tidak sama, ya, masih awalnya saja. Oke, jadi kita karena konsep ini kita hidup di dalam ketegangan ini, mengalami kehadiran Allah dan karya Roh, sambil tetap bergumul dengan realitas dosa, penderitaan dan kematian. Nah ini susahnya di situ. Kita membayangkan hidup seperti di Yerusalem baru, hidup tanpa dosa, enak terus, ya Tuhan sudah hadir dalam relasi kita, tidak ada lagi kebohongan, penipuan, kekudusan yang ada semua orang hidup kudus adil. Ya, itu gambarannya. Ya udah kita mulai, tapi ternyata di dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, yang ada masih ada realitasnya. Realitasnya apa? Penderitaan. Ini. Ini ketegangan itu, Asia dosa. Katanya gereja kudus ya, tapi berdosa. Gak ada kematian, ada penderitaan. Ketegangan inilah yang membuka ruang bagi eskatologis praktis. Ini yang saya maksud di judul itu. Kita ke eskatologis praktis, bukan yang awang-awang. Tetap menjaga realisme. Ini realita gereja sekarang itu seperti ini. Tetapi sekaligus, oh ada harapannya nanti seperti itu. Seperti Yerusalem nanti itu, yang baru itu. Nah, itu. Jadi, bagusnya kita selalu hidup di dalam harapan, tetapi tidak keluar dari realita sekarang. Saya tahu saya dalam realita ini, tapi tidak berhenti di sini aja. Saya masih pikir, itu realita nanti. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Ya, ada harapan di situ. Nah, dalam kerangka sudah tetapi belum, gereja dipanggil untuk hidup sebagai tanda pendahuluan. Yerusalem baru di tengah dunia. Jadi orang mulai, oh kayak apa sih Yerusalem baru itu? Oh lihat gereja tuh, itu lihat gereja. Oh nanti kira-kira begitu. Iya, tapi lebih sempurna lagi. Tapi ini sudah, benih-benihnya udah kelihatan. Gitu. Kehidupan komunitas, liturgi, dan praksis etis gereja menjadi kesaksian bahwa langit dan bumi yang baru telah mulai menyingkapkan dirinya. Nah itu, orang mulai lihat. Ketika orang lihat kalian berdoa, kalian lihat merayakan Natal, kalian merayakan Ekaristi, perjamuan kudus. Oh, begini ya Yerusalem baru nanti. Waduh, damai, tenang. Ya, semua merasakan kehadiran Allah. Oh, gini tuh Yerusalem baru nanti. Nah, itu dia menjadi suatu kesaksian bahwa langit bumi baru itu bukan sesuatu yang apa ya, angan-angan fiksi, tapi sudah nyata. Orang bisa lihat walaupun belum sempurna. Meski kepenuhannya masih menanti penggenapan eskatologis, gereja hidup karena itu di dalam ketegangan eskatologis itu, yaitu antara sudah dan belum ini. Nah, sekarang kita lihat bagian Wahyu yang memberikan kita pedoman eskatologis, itu teks terakhir dari kitab Wahyu, ya, yang kita sebut sebetulnya adalah epilog. Ini penutup dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan 21. Ya, kalau Anda baca teks ini, mungkin baik kita baca supaya merasakan teksnya ya. Kalau saya langsung jelaskan, Anda mungkin karena belum membaca nanti tidak bisa mengikuti dengan baik. Mungkin baik saya baca dulu. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perhatikan di dalam teks ini, Anda akan melihat ada beberapa tokoh yang muncul. Ada malaikat, ada Kristus, ada Yohanes, ada jemaah yang beribadah. Itu bayangkan mereka sedang liturgi, sedang
entah itu perjamuan kudus, entah itu ekaristi, ya, bentuknya apapun, itu kan ekaristi kan suatu dialog. Masing-masing bicara, dijawab. Nah, ini Anda bayangkan di situ, teks ini dibayangkan seperti itu. Ada tokoh-tokoh yang saling berdialog. Nah, dia tuju. Sesungguhnya, Yesus bicara ini, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu dijawab, ya, aku Yohanes. Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menurut segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah, dan seterusnya. Jadi ada dialog di situ, ada Yohanes, ada Kristus, ada malaikat, ada orang banyak ya, apa hadirin umat yang membaca, yang ambil bagian di dalam. Langsung kita lihat isi dari teks ini. Saya akan tunjukkan di sini. Ya. Oke, kita lihat kata-kata dari frase di ayat 6. Ini ayat bagian apa itu? Bagian epilog ini itu korelasinya dengan prolog ya di pasal 1. Itu dia berkorelasi sekali. Karena mau ditekankan oleh Yohanes, apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan di bagian prolog, sekarang terlaksana di bagian epilog. Jadi maka itu ada korelasi yang dalam sekali. Nah, contoh saja di ayat 6, ini katakan untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, itu sebelumnya sudah ada di pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarenakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, ini diulang di sini. Terpenuhi di sini. Ditunjukkan. Aku akan tunjukkan kepadamu, malaikat katakan. Sudah dilihat oleh Yohanes. Ya. Jadi tujuan yang disampaikan di awal kitab telah tercapai. Dan programnya sudah direalisir. Maka sangat sistematis sebetulnya kitab Wahyu ini. Nih, contoh saya bilang ini, di 1:3 ya, berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini tekanannya luar biasa dalam kitab Wahyu. Waktunya sudah dekat. Orang harus diajak menyiapkan diri. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Nih, siapa yang berbahagia? Ini ditunjukkan di pasal akhir di epilog ini. Lalu lihat lagi di ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeterikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Itu diulang lagi yang apa yang ada di prolog, karena dia memang berkaitan erat antara prolog dan epilog. Nah, ini yang saya katakan dia sangat dekat. Tujuan disampaikan ini sudah program sudah direalisir di sini. Epilog menunjukkan bahwa wahyu secara keseluruhan mau dibaktikan pada pemakluman dia yang datang. Ini sebetulnya kuncinya. Ia segera datang. Di penjelasan mengapa akhirnya Yesus berkata, ya aku datang segera. Itu di dialog ini, Yesus katakan, ya aku datang segera. Gereja yang sedang beribadah diajak untuk merenungkan dan menemukan makna peristiwa-peristiwa hidup, terutama penderitaan yang mereka alami, untuk melihat pengharapan di baliknya. Jadi ketika kita membaca teks Wahyu ini, kita bayangkan kita ini umat Allah yang sedang menderita. Ya, ada banyak sebab penderitaan, lalu kita beribadah. Ya, Ekaristi, perjamuan kudus. Di dalam ibadah itu, kita lihat peristiwa-peristiwa, penderitaan-penderitaan yang kita alami, tapi kita tidak berhenti pada keputusasaan, pada perasaan-perasaan sedih, tapi melihat pengharapan.
Oh, Yesus segera datang. Dan Yesus menjawab di dalam dialognya, ya, aku datang segera. Nah, ini yang Anda bayangkan. Kan liturginya jadi hidup sekali. Kita betul-betul merasakan dan mendengar bahwa Yesus memastikan dia datang menemui kita. Nih. Jadi gereja yang sudah kenyang dan matang dengan pengalaman itu bisa menatap ke depan penuh harapan dan melanjutkan penegakan kerajaan Allah. Oh, udah jaminan. Ya, aku segera datang. Itu yang kita baca di dalam epilog yang di penutup ini. Upacara liturgi itu ditutup dengan satu keyakinan bahwa Yesus segera datang. Hadir di dalam penderitaan mereka. Nah, kita lihat mulai ayat 6 ya. Malaikat berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hambanya apa yang harus terjadi. Jadi ini ditegaskan bahwa perkataan ini, hal yang baru dilihat oleh Yohanes, didengar, ini dapat dipercaya dan benar. Jadi apa yang kamu lihat selama ini, sekarang Yohanes mau juga saksikan kepada kita, kalian jangan ragu-ragu, ini benar. Karena apa? Ya ini dari Allah yang memberikan karunia kenabian, roh kenabian ini, kemudian mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada Yohanes apa yang harus terjadi. Jadi ini benar-benar ada jaminan, itu sah, ada otoritasnya, asli. Karena itu apa yang dikatakan ini, apa yang sudah disampaikan itu jangan dipermainkan, jangan dianggap enteng. Ini suatu yang serius. Ya. Kemudian dia katakan, Kristus lalu berjanji. Dia katakan, sungguh aku datang segera. Lalu disambung dengan, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Ya. Seperti ketika kita membaca Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, itu apa itu dialog liturgis ya yang dibuat di sini, ya, yang disampaikan oleh di dalam liturgi ini. Kita lihat di bagian awal sekali ya ini. Kenapa kok dia begini? Ya, jadi berasal di, kamu harus yakin ini lihat, lalu Yesus kuatkan dia, sungguh aku datang. Jadi Yesus bahwa sungguhnya aku datang segera, bukan itu. Jangan kita lihat kronologis juga. Ini itu repotnya ketika kita membaca ini, lalu kita, oh aku segera datang ya, terus kurang bayangkan itu konsepnya kronologis. Sebentar lagi, 2 jam lagi. Ya. Padahal ini bukan penjadwalan kronologis. Ini seruan akan urgensi etis. Jadi berkat yang dijanjikan bukan bagi mereka yang menghitung waktu, tetapi bagi mereka yang menjaga perkataan nubuat ini. Karena itu dia katakan, ya, sungguh aku segera datang. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kedatangan itu jangan disempitkan langsung ke kronologis. Ya, oh, munculnya enggak. Ya, bahwa ini segera datang, ayo cepat engkau, cepat bertobat. Karena apa? Yang berbahagia itu adalah yang menuruti perkataan nubuat ini. Jadi kalau engkau santai-santai tidak lakukan ini, ya tidak mengalami persekutuan dengan Kristus. Ini. Jadi ini yang penting, kalian ada, jangan hanya yang bahagia itu bukan yang hitung waktu. Oh ya segera, oh dia besok datang, enggak. Tetapi yang melakukan, ya, yang mendengarkan dan menuruti perkataan ini. Orang yang tahu mendengarkan dan hidup sesuai dengan perkataan kenabian benar-benar, dia akan disebut bahagia. Dia akan mengalami kedatangan Kristus itu. Itu. Ini katakan, aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku.
untuk menyembahnya. Nah, ini lihat apa yang disampaikan oleh Yohanes mau dikatakan, akulah yang telah mendengar semua itu. Jadi asli dia penerima wahyu. Dia benar-benar wahyu itu sudah sampai kepada dia. Anda jangan ragu-ragu. Dan ia sujud karena begitu gembiranya menerima itu, dia sujud di depan kaki malaikat ini. Ya, sebagai bentuk, katakanlah ini kan penyembahan. Tapi Yohanes segera sadar karena malaikat itu katakan apa? Kau jangan begitu. Jangan menyembahnya. Karena bahaya sekali kau sujud-sujud begitu, engkau nanti kena sakralisasi perantara. Engkau mengagung-agungkan, padahal malaikat itu cuma perantara. Maka malaikat katakan, jangan berbuat demikian. Walaupun kau menerima wahyu secara istimewa, wahyu sudah sampai ke bumi kan kau penuh sukacita, tapi tetap jangan kau menyembah si pembawa, si perantara wahyu. Sembahlah Allah. Jadi jangan keliru. Aku hanyalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ini malaikat, mediator, mereka sama-sama. Jadi pusat ibadah, nah ini liturgi kita tuh menyembah siapa? Maka saya katakan dia memberikan kita petunjuk-petunjuk di sini bagaimana kita hidup di dalam masa eskatologis. Ibadah kita seperti apa? Siapa yang kita sembah? Perantaranya, pemimpin ibadah, atau kita tetap menyembah Allah? Jadi tanpa kita sadar kan seringkali ibadah-ibadah kita mengkultuskan orang-orang tertentu. Ya, tanpa kita sadari kita itu menyembah berhala. Orangnya ada orang umat yang tidak mau ke gereja ini karena dia lihat, wah nanti pemimpinnya itu saya sudah suka. Oh saya harus ke tempat itu karena saya suka sama itu. Nah, ini perlahan-lahan bergeser, Allahnya bergeser ke pribadi tertentu. Ini kan berbahaya. Itu salah satu ciri dari masa eskatologis Yerusalem baru kan adanya ibadah. Nah, ibadah itu kan membangun relasi intim dengan Allah. Nah, yang Anda sembah siapa di dalam ibadah itu? Ya kan kita bisa jadi tokoh-tokoh tertentu yang kita puja. Nah, ini ditujukan ya, diingatkan di 89 penolakan terhadap sakralisasi ya, yang keliru di situ. Kita tidak boleh menyembah yang salah. Kemudian janji akan datang. Dia katakan, sungguhnya aku akan datang segera. Ya, berbahagia di situ. Oke. Di yang ayat 10 sekarang, nubuat yang terbuka bagi sejarah. Jadi, lalu jadi malaikat itu berkata kepada Yohanes, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini banyak kita temukan, sudah kita lihat di Yesaya, walaupun sulit teksnya, tapi karena kita sudah pernah mempelajari Yesaya, mudah memahaminya. Begini, jadi malaikat itu lalu katakan kepada Yohanes, kamu jangan meteraikan perkataan nubuat ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, jangan kamu tutup. Buka, sebarkan. Karena waktunya sudah dekat. Jangan seperti waktu Daniel. Karena ketika Daniel menerima wahyu, dia katakan, jangan kamu buka. Sembunyikan sampai nanti saatnya. Karena apa? Eskatologis itu masih jauh sekali. Masih sangat jauh. Nah, sedang di Yohanes ini, waktunya sudah dekat. Orang harus segera bertindak. Orang harus segera bertobat. Jadi jangan sampai ditunda, jangan sampai ditutupi, orang nggak tahu nanti. Maka harus dibuka. Jadi segala sesuatu yang telah disampaikan kepadanya akan segera terjadi, cepat.
Isi wahyu perlu dilihat, direfleksikan, perlu didengarkan dan dilaksanakan karena itu harus cepat-cepat dibuka. Jangan disembunyikan. Ya, dengan waktu yang sangat dekat. Mulai sekarang manusia diberi akses untuk mencicipi sukacita kerajaan Allah. Wahyu justru harus dibaca dan dihidupi sekarang. Kenapa? Waktu kemenangan dan waktu pengadilan sudah dekat, sudah datang. Surga tidak lagi dilarang dan Yerusalem surgawi dibuka bagi umat beriman. Udah dibuka aksesnya. Wahyu kita ini tertarik pada masa sekarang yang dipandang sebagai waktu eskaton. Jadi sekarang ini sudah mulai. Jangan kok oh nanti itu nanti enggak. Sudah, jangan disembunyikan, jangan dimeteraikan. Buka semua supaya orang tahu. Nah, apa? Apa yang terjadi ketika kau buka? Akan menghadapi reaksi yang berbeda. Jadi kau akan temukan di situ polarisasi dari moral. Semuanya berjalan ketidakadilan dan kekudusan, lalu kejahatan juga berdampingan. Nah, itu yang menjadi tanggapan ketika wahyu itu kau buka, pernyataan tuh apa yang kau dengar lihat tuh kau buka, reaksinya akan beda-beda. Di sini katakan, siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini kan sebetulnya gambaran dari Yesaya ketika orang tegar tengkuk, keras kepala. Buatlah hati bangsa itu menjadi keras, supaya ya matanya tertutup. Ketika dia mendengar, tapi dia tidak akan mengerti. Makin keras. Di sini juga katakan, ya biarlah yang jahat itu terus berbuat jahat. Jadi bukan perintah kita tidak berbuat apa-apa, biarkan, biarkan, enggak. Justru kan dibuka wahyu itu, kita berusaha menobatkan orang, orang berdosa, tapi reaksi mereka di dalam waktu yang dekat ini, itu yang berbuat jahat malah terus berbuat jahat. Ini keras hati. Jadi penegasan bahwa sabda Allah akan menjumpai berdua bentuk tanggapan ini. Didengarkan dan dilaksanakan, ditolak dengan perbuatan jahat. Ini satunya mendengar, satunya aja. Ya sudah, yang buat jahat akan terus berbuat jahat. Yang cemar biar dia cemar. Akan selalu ada dua kemungkinan tanggapan terhadap itu. Dan orang yang keras kepala, biasanya dia buat jahat, terus makin jahat. Beberapa orang kan mengikuti anak domba, yang lain mengikuti binatang. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengingatkan orang, bukan kita tidak berusaha menobatkan orang. Iya, tapi kamu harus sadar, selalu akan ada dua tanggapan, yang menerima atau menolak. Dan keduanya berjalan berdampingan. Polarisasi moral. Ya. Beberapa orang mengikuti, yang lain menolak. Ini. Eskatologi di sini menajamkan pilihan etis, bukan meniadakannya. Ini yang penting. Jadi di dalam masa eskatologis ini, Yerusalem baru yang sudah, tapi belum ini, tetap Anda diminta mengambil keputusan ini. Siapa yang berbuat jahat? Apakah Anda mau masuk kelompok orang yang berbuat jahat? Harus ada pilihan etis. Walaupun waktunya dekat, dan itu mendesak. Karena nanti ketika Yesus datang, ya sudah terlambat. Tidak bisa lagi. Itu. Jadi nasihat peringatan untuk selalu berjaga-jaga sebab waktunya sudah dekat. Ini sudah yang mau ditekankan. Jangan menunda untuk percaya. Ya, jangan pikir ya itu nanti saya tunggu nanti kalau sudah tua, sudah pensiun, tidak buat apa-apa, barulah saya. Nah, itu seringkali orang menunda-nunda. Atau sudah pensiun pun masih, saya mau menikmati pensiun saja nanti aja. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan. Nah, ya terus. Karena ketika Kristus datang, kita tidak akan dapat mengubah nasib kita. Sudah terlalu terlambat untuk berubah. Tidak ada kesempatan kedua di akhir zaman. Karena ada orang berkata, wah enak bertobatnya nanti saja sudah menjelang mati. Sekarang nggak usah lah, kita nikmati aja. Ya, nanti tiba-tiba sudah menjelang kematian, lupa untuk bertobat karena sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan. Ya, sudah biasa gitu, mana kepikiran untuk hidup dalam terang.
Ya, ini sudah terlambat. Tidak bisa lagi berubah. Penderitaan dan penganiayaan sebelumnya yang merupakan tanda penghakiman, merupakan seruan untuk menyesal dan bertobat. Iya, tapi itu waktunya. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi, sebab sudah sampai pada situasi definitif. Tidak bisa lagi. Ini karena mendesak. Nanti kalau sudah Kristus datang, sudah terlambat, tidak bisa. Jadi nasihat ini bukanlah bahwa kita tidak ada pertobatan, ada. Tapi soal cepat, waktunya sudah dekat. Jadi penting sekali tanggung jawab pribadi dalam buat keputusan. Segera buat, jangan tunda-tunda. Ya ini ciri khas situasi eskatologis itu. Orang tidak boleh menunda di dalam membuat keputusan mengikuti Yesus, mendengarkan Dia. Ini, wah nanti jangan tunda untuk percaya. Kemudian kita lihat lagi Kristus sebagai hakim dan tujuan sejarah. Nah, ini yang muncul nanti. Selalu ada kesadaran di sini bahwa kita akan dihakimi. Lihat, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Nih, nah, lihat lagi, Yesus mengulangi lagi janjinya bahwa dia akan datang, tapi dia datangnya seperti apa? Hakim. Ya. Disertai, ya, dia mulai, kan tadi dia jangan menunda-nunda. Di waktu untuk percaya kembali kepadanya itu sudah datang. Segera, jangan ditunda. Dan ketika ia datang kembali, nggak ada waktu lagi. Nggak bisa mengubah nasib. Nggak ada kesempatan kedua, karena muncul dia nanti sudah sebagai hakim. Ya. Nanti dia akan muncul sebagai Alfa dan Omega. Jadi sekarang saat Anda mengamalkan ajaran Kristus dalam hidup sehari-hari. Dalam kedatangan kebaikan datang sebagai hakim, akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Nah ini yang saya katakan, ya, sebenarnya sudah kita lihat juga di minggu lalu, bagaimana akan orang menghadapi pengadilan. Jadi Tuhan membalas manusia menurut perbuatannya. Itu. Itu banyak sekali di dalam perjanjian lama. Tapi kan di dalam perjanjian baru kita seringkali menekankan kita diselamatkan karena kasih karunia, karena belas kasih Allah, bukan karena jasa-jasa kita. Di dua itu tidak harus dipertentangkan. Orang terus mempertentangkan itu. Nanti kesulitan di dalam membaca perjanjian lama. Seakan-akan perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Di dua hal itu, antara keselamatan karena kasih karunia melalui iman dan pentingnya perbuatan, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Iman yang sejati selalu mendorong orang untuk melakukan perbuatan baik. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang efektif ketika iman itu diungkapkan di dalam perbuatan. Di situ. Jadi iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Mengapa orang-orang Protestan gencar mengatakan kita diselamatkan karena iman? Karena di pikiran mereka, di konsep mereka, iman di dalam iman itu sudah ada perbuatan. Bukan dia memisahkan iman dari perbuatan. Sudah menyatu di situ. Maka cukup dikatakan karena iman, karena kasih karunia. Karena di dalam iman yang menyelamatkan itu sudah ada perbuatan baik. Iman yang demikian itu terungkap di dalam perbuatan baik. Tidak perlu dipertentangkan. Kemudian kenapa Yesus katakan, aku membawa upahku. Wah itu seakan-akan dia bawa jasa, balas. Hati-hati di situ. Jadi di sini dia jangan dilihat sebagai Yesus membalas, dia utang kepada kita, dia bayar. Tapi harus dipahami secara relasional sebagai konsekuensi dari kesetiaan dan partisipasi karya Allah. Jadi ketika Anda menunjukkan kesetiaan, ambil bagian di dalam karya Allah, itu nanti konsekuensinya mengalirlah buah-buahnya itu.
Jadi bukan sebagai legalisme moral. Anda lakukan ini, maka begini. Anda lakukan ini, maka begitu. Seperti ada hukumnya. Kamu apa kasih pinjam sekian, ya nanti kembalinya sekian. Ya, bukan dalam pengertian itu, tapi harus dipahami secara relasional. Jadi ketika saya melakukan perbuatan baik, ketika saya menunjukkan kesetiaan, mengalirlah dari situ. Apa yang baik bagi saya itulah yang disebut konsep upah di situ. Ya, jadi bukan kamu dibayar oleh Kristus. Itu. Kemudian Yesus memperkenalkan diri, yang datang dia memperkenalkan dirinya, katakan akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Ini jelas gelar berhubungan dengan kualitas peran dia sebagai Kristus, sebagai bukan hanya menutup sejarah, Alfa dan Omega, dia yang mengakhiri sejarah, tetapi dia juga yang memegang kriteria penilaian sejarah. Karena dia yang menghakimi. Dia sama dengan Allah, identik, baik fungsi mau perannya sebagai hakim. Karena muncul, kan kita membayangkan Allah yang akan menjadi hakim. Ternyata di situ bersama Kristus. Dengan memperkenalkan dirinya ini, dia menjamin bahwa dia mampu memenuhi janjinya untuk memberi ganjaran upah kepada semua orang menurut perbuatan masing-masing. Dia tampil, saya lah apa? Saya mampu memberikan dia sebagai hakim, dia mampu menunjukkan ganjaran maupun upahnya di situ. Karena dia awal dan akhir, alfa dan omega, penutup sejarah dan yang memberi penilaian atas sejarah. Nah, sekarang kita lihat di 14 ayat 15 sampai 15. Berbagailah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Nah ini tetap ada pemisahan, ada unsur partisipasi dan eksklusif. Orang yang ambil bagian ini membasuh jubahnya. Artinya dia memperoleh kebahagiaan itu dengan pengorbanan Kristus. Ini membasuh jubah dengan darah itu, ya apa? Itu kan darah Kristus, pengorbanan Kristus itu pembaptisan. Nah, ini yang menentukan. Dia mampu meraih kebahagiaan, berbahagialah, ini sabda bahagia ketujuh ini, apa? Ketika Anda membasuh jubahmu. Artinya apa? Anda mendapat kebahagiaan itu dari Kristus, pengorbanan Kristus dalam pembaptisan. Itu beriman, berpegang teguh di sini. Maka dia peroleh hak. Ini gambaran tentang Yerusalem baru kan ada pohon kehidupan. Orang bisa masuk melalui pintu gerbang. Jadi hanya mereka ini memperoleh hak makan buah kehidupan, masuk melalui pintu gerbang. Ini hukuman berupa tidak bisa makan buah pohon kehidupan yang kita lihat di Kejadian 3:22. Manusia diusir sehingga tidak bisa lagi memegang pohon kehidupan. Nah, di sini sudah ada akses. Firdaus sudah terbuka lagi. Anda bisa lagi sekarang memetik pohon kehidupan yang dulu disembunyikan oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah, supaya manusia berdosa tidak memakannya. Karena kalau manusia berdosa memakan pohon kehidupan, di dalam keabadian dia akan berdosa. Ya, kapan baiknya? Nah, mendingan jangan kamu makan pohon kehidupan itu, supaya bisa ada perubahan. Ini, kan akses sudah masuk ya, lihat korelasinya dengan perjanjian lama itu. Kedatangan Kristus sebagai hakim membawa dua akibat, ya, positif dan negatif. Lalu yang negatif ditunjukkan di sini. Jadi kalau yang positif kan, yang mendengarkan sabdanya itu, yang mengikuti kan mendapat pohon kehidupan masuk aksesnya itu. Nah sekarang yang negatif, orang yang bersekutu dengan binatang, disebut anjing-anjing, tukang sihir, sundal, pembunuh, penyewa. Setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya. Nah itu pertentangan dengan Injil Yohanes, ya, Injil kebenaran.
yang menyampaikan kebenaran ini dusta dan melakukannya, dia akan tinggal di luar, tidak diizinkan masuk Yerusalem. Jadi tetap ada pemisahan, ada penghakiman. Jadi orang yang mencintai dusta, yang tidak melakukan kebenaran, ini itu akan kena. Kontras yang membasuh jubahnya itu ada di dalam, yang melakukan ini tukang sihir, sundal, ya, bersekutu dengan Tuhan ada di luar, tidak ambil bagian di dalam Yerusalem baru. Nah, kalau Anda mau masuk Yerusalem baru, jangan masuk orang ini. Harus ada pertobatan, harus ada transformasi. Ini posisi kita kadang-kadang mungkin di sini. Harus cepat lakukan reformasi. Ya. Daftar eksklusif berfungsi sebagai kritik terhadap gaya hidup Babel, yakni sistem nilai yang bertentangan dengan pemerintahan ini. Sistem nilai ini yang dimaksud di sini, kamu main sihir, berhala, kamu najis, anjing-anjing, seperti sundal, pembunuh, ini pencinta dusta, tidak mau menerima kebenaran dan melakukannya. Ini gaya hidup Babel. Nah, ini kalau Anda di sini tidak akan ambil bagian dalam Yerusalem baru. Kemudian di ayat 16-17, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini ada dialog di sini. Di pertama Yesus yang bicara, ya dia mengutus, dia katakan dia mengutus malaikatnya, saya ini sumber wahyu. Nah, saya menyampaikan tadi Yohanes, sekarang Yesus, sebelumnya Allah. Ini pergeseran ini menunjukkan bahwa wahyu Allah dan wahyu Yesus itu sama. Karena di pasal 1 Allah yang bicara, Allah yang mengutus, sekarang Yesus. Jadi sama. Sama-sama mereka sumber wahyu. Ini lalu Yesus memperkenalkan dirinya dengan dua gelar mesianik, keturunan Daud, Tunas, dan bintang timur yang gilang gemilang. Ini bahwa dia itu Mesias. Kemudian ditanggapi oleh roh, mungkin para nabi, ya, roh kenabian, dan pengantin perempuan, gereja yang sempurna di akhir zaman. Jadi bukan gereja yang sekarang, tapi gereja yang antisipasi nanti. Gereja yang sempurna itu, umat Allah ya, pengantin perempuan. Dia katakan dia mengundang, marilah. Ya, undang Yesus yang bangkit untuk segera datang ke bumi, marilah. Tapi juga dia undang orang lain juga. Ya, dia katakan siapa yang haus, mungkin para katekumen. Hendaklah ia datang, siapa yang mau, mungkin para simpatisan. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini diundang. Anda lihat di situ. Ambil bagian di dalam Yerusalem surgawi. Apalagi sekarang kita mengantisipasi hidup seperti mencicipi Yerusalem surgawi. Bagaimana etika orang-orang yang ada di dalamnya? Selalu punya kesadaran mengundang orang. Marilah. Mengajak orang. Ada nggak semangat itu dalam hidup kita? Ngajak orang ikut. Ayo, mari. Mari dalam persekutuan. Ini ada unsur misioner. Gereja punya unsur misioner. Ini bahwa eskatologi itu bersifat misioner, mengajak orang. Gereja dipanggil menjadi ruang undangan, tempat di mana yang haus akan keadilan dan kehidupan dapat mengalami pendahuluan Yerusalem baru. Jadi terbuka, bukan hanya untuk diri. Orang kalau mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami keselamatan, pasti di dalam dirinya ada dorongan untuk karya misioner. Itu sudah mestinya otomatis. Itu ciri dari masyarakat Yerusalem baru. Kemudian ya setelah itu ini sekarang ada integritas visi. Seruan roh dan pengantin tadi yang mengundang orang disusul dengan peringatan keras mengandung ancaman
dari penulis kepada para pendengar nubuat ini. Nah, ini ada seruan apa? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, ini keras sekali. Ini kanonisasi teks ini. Jadi ini jaminan tradisional tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Orang mau menerima. Ini penulis mau memastikan bahwa tulisan itu sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Jangan Anda atur-atur sesuka-sukamu. Ah, ini saya tidak suka, saya buang. Itu saya suka, saya ambil. Tidak. Semua harus ada jaminan otoritas di situ supaya teks ini jangan diubah-ubah. Pastikan dia tetap seperti ini. Jadi harus ditaati. Jangan ditentang berdasarkan keinginan saya sendiri. Wah, saya harus tafsirkan gini. Oh, mau saya begini itu tidak enak. Tidak bisa. Ini punya teks. Pastikan ini diterima apa adanya. Jangan diganggu gugat. Ya, ini rumusan kanon. Ini sudah kanonik. Jangan macam-macam. Gitu. Nah, kemudian kita lihat cara Yohanes membuat ini. Itu persis seperti gaya ulangan. Kalau kamu setia, berkat. Kalau kamu tidak setia, kamu dapat kutuk. Itu kita lihat pola itu dia ulang. Memberkati orang yang membaca, mendengar, melaksanakan, tetapi mengutuk orang yang tidak menaatinya. Ini berkat dan kutuk. Dua itu terjadi. Jadi keras sekali bahwa firman ini dia di dalam bagian akhir. Yohanes katakan ini jangan main-main ya, firmannya sungguhan. Allah akan menghukum penafsir-penafsir yang menyatakan iman Kristiani mengizinkan berhala. Jadi kalau ada tafsir, karena konteksnya itu kan banyak nabi-nabi palsu, ya berusaha orang menggiring orang ke penyembahan berhala, ubah teksnya, suka-sukanya, tafsirkan. Nah ini dia katakan di dalam teks ini selalu di dalam gereja yang berjuang ada kelompok-kelompok yang menyesatkan. Nah di sini tidak ada apa itu kong kali kong dengan orang-orang yang demikian. Allah menghukum penafsir-penafsir yang menyatakan iman Kristiani seakan-akan boleh berharap, boleh tidak bermoral. Ini kompromi dengan kejahatan. Jadi diingatkan bahwa kitab Wahyu bukan kumpulan kisah vision yang dibaca untuk memuaskan rasa ingin tahu, tapi sabda Tuhan untuk diterapkan dan mendengar dan melaksanakan. Itulah yang akan diberkati. Sedangkan sebaliknya, mengutuk orang yang tidak menaati. Hmm. Larangan menambah atau mengurangi isi kitab ini berfungsi untuk melindungi integritas visi eskatologis dari manipulasi ideologis. Nah ini bahaya kan? Visi eskatologi dibuat ideologi-ideologi tertentu, lalu dicampur di sini. Mengubah konsep-konsep eskatologis nanti. Karena yang dimasukkan ideologinya dia. Wahyu tidak boleh dijinakkan demi kepentingan politik, religius, atau sensasionalisme. Nah, ini saya kira ini penting juga ya karena alasan politik, alasan agama, atau mau buat sensasi. Lalu ajaran-ajaran di dalam kitab Wahyu ini khususnya tentang eskatologi diubah-ubah. Ya, jangan sampai tidak ada kompromi di sini. Ya, tidak ada kompromi. Jangan untuk kepentingan politik lalu orang ubah-ubah. Nih. Nah, ini yang terakhir. Ini kalau kita berliturgi, langsung kita rasa sekali ini penutup liturgi, walaupun ada orang katakan ini surat, penutup surat, tapi saya lihat lebih banyak ke liturgi. Ia bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nah itu seruan kan, penutup. Kemudian diberi berkat, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Nah ini memang problem, bisa teks surat, bisa liturgi. Ya, kalau Anda biasa mengikuti liturgi Ekaristi, ya ini kan terasa sekali. Ya, terasa sekali bahwa ini sebuah teks liturgi.
Ini peringatan keras penulis disusul dengan janji Kristus untuk ketiga kalinya dalam bab ini. Ia akan segera datang, ya aku datang segera. Pesan pokok kitab ini kesesuaian total dengan kehendak Allah untuk segera datang untuk menyelesaikan sejarah keselamatan. Itu Yesus mau bereskan. Lalu komunitas menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi menegaskan persetujuan dan keyakinan mereka bahwa Yesus pasti akan segera datang. Nah ini teriakan amin. Dengan mengatakan amin, lalu mereka sampaikan doa permohonan Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Ini jelas menggemakan rumusan liturgi gereja yang paling kuno untuk perayaan perjamuan terakhir. Ini dari bahasa Aram, Maranatha. Jadi Maran atau Marana itu Tuhan kami, ta datanglah. Jadi Tuhan kami sudah datang atau datanglah Tuhan kami. Jadi wahyu berakhir dengan doa kerinduan dan pengharapan semua umat akan kedatangan Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam komunitas Kristiani. Ini kita doakan, datanglah Tuhan, datanglah. Ada kerinduan, dia hadir di tengah-tengah kita. Ini, doa amin datanglah ini ekspresi iman yang hidup di antara dua zaman, bukan pelarian dari sejarah. Amin, ya, hadir sekarang. Dan pengakuan bahwa seluruh kehidupan gereja digerakkan pada keharapan akan kedatangan itu. Ini saya katakan dua itu. Amin, ya, jadilah demikian. Sekarang. Tapi nanti datanglah Tuhan Yesus. Jadi antara realitas sekarang, tapi juga harapan akan kedatangan Dia. Ya, jadi kedatanganmu kami rindukan. Nah ini semua selalu orang sudah datang, sudah Yesus hadir. Oh kita rayakan Dia hadir, kita makan Dia. Tapi kedatanganmu kami rindukan. Nah lihat di dalam liturgi itu selalu ada ketegangan itu. Sudah iya, tapi tetap masih itu ya seninya di sana. Orang selalu ada harapan ke depan. Ini dari banyak manuskrip kuno ditambahkan amin di situ ya. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya, kita Wahyu mukakan ini mungkin surat tapi juga liturgi, teks liturgi. Dibuka dengan dialog liturgis dan diakhiri dengan kalimat liturgi Ekaris. Itulah kitab Wahyu ya. Unsur liturginya kuat sekali. Jelas hubungan erat antara kedatangan Kristus dan kultus gereja. Perayaan yang dilakukan manusia di atas bumi itu adalah saat misteri karya keselamatan yang telah digenapi dimaklumkan. Kita memaklumkan misteri iman itu di dalam liturgi. Liturgi di atas bumi. Kita lalu diberi makna, misteri karya keselamatan diberi makna. Apa artinya bagi hidup saya? Kemudian direalisir dalam antisipasi. Jadi belum sepenuhnya, tapi kita mengantisipasi, mencicipi kerajaan Allah itu di dalam penantian supaya nanti mencapai kepenuhannya yang total, universal. Selalu begitu di dalam liturgi. Jadi perayaan-perayaan yang kita lakukan itu menghadirkan misteri keselamatan Allah yang sudah digenapi, tapi belum. Itu sudah. Yesus sudah wafat, sudah bangkit, sudah menyelamatkan saya, sudah, tapi belum. Nah itu, belum itu. Karena apa? Kita masih menantikan pemenuhannya. Tapi melalui liturgi, dia dimaklumkan, dia diberi makna, dihadirkan di situ, direalisir. Tapi dalam antisipasi. Jadi Anda lihat betapa pentingnya liturgi yang menghadirkan misteri karya keselamatan itu. Dengan mengenang bahwa persekutuan dengan Kristus memiliki tuntutan yang serius, liturgi mengukuhkan bahwa berkat keselamatan selalu merupakan kasih karunia. Jadi, kita mengenang ya, kita lihat memiliki tuntutan ini serius sekali dan kita tahu liturgi kita itu mengukuhkan bahwa berkat itu kasih karunia. Dia yang menganugerahkan kepada kita. Dengan ini ditegaskan bahwa eskatologi Kristen berakar pada anugerah, bukan ketakutan. Kristus datang memberi kita anugerah itu. Ini.
Nah, ini sedikit refleksi. Visi Yerusalem baru khususnya epilog menghadirkan eskatologi yang bersifat praktis dan transformatif. Yerusalem baru adalah realitas yang sedang turun. Tuhan yang bikin dia turun. Tetapi juga sebagai janji yang aktif sekaligus belum terwujud sepenuhnya. Selalu kita sadar itu. Udah terjadi, tapi belum terwujud. Ketegangan ini memanggil gereja untuk hidup sebagai tanda pendahuluan kerajaan Allah di tengah sejarah. Ini peran kita sekarang di situ. Sayalah yang menghadirkan sebagai pendahuluan, antisipasi, atau nyicipi Yerusalem baru itu di dalam sejarah. Tetapi ketika kita menghayati ini, tetap kita berseru, datanglah Tuhan Yesus. Sudah datang, tapi kita tetap berseru, datanglah Tuhan Yesus. Kita baru mengantisipasi. Yerusalem baru tidak dapat disamakan secara langsung dengan gereja historis, ya, saat dikatakan itu. Dia mempresentasikan kepenuhan eskatologis dari umat Allah yang kini dihadirkan secara antisipatoris dalam gereja. Jadi itu Yerusalem baru itu baru diantisipasi. Hadir tapi masih awal. Karena itu kita harus sadar, gereja bukan tujuan akhir. Gereja hanya sarana dan tanda. Jangan berhenti pada gereja. Dia hanya sarana dan tanda yang menunjuk kepada yang lebih jauh. Anda berkelahi dengan tentang gereja, tetapi Anda tidak menemukan Kristus. Anda tidak menemukan karya keselamatannya. Betapa kita sering berhenti pada gereja. Tidak berhenti pada gereja. Dia hanya tanda sarana yang menghantar ke tempat yang lebih jauh. Nah, ini harus ditegang di situ. Jangan Anda berkelahi mati-matian demi gereja. Tapi ada lupa bahwa gereja itu menghantar Anda kepada sesuatu yang lebih dalam. Lupa pada yang lebih dalam itu. Lupa pada yang ditandakan, yang dihadirkan oleh gereja. Karena gereja menyembunyikan itu. Orang akhirnya menyembah gereja. Ini. Nah, bagaimana struktur gereja dewasa ini? Apakah kita bisa lihat gereja itu menjadi tanda kerajaan Allah itu? Yang kudus, yang berkeadilan. Bisa nggak? Nah, nyatanya kan masih jauh. Jadi karena itu peran gereja sebagai tanda harus mendorong gereja membangun etika Kristiani yang tegas agar hidup sekarang ini mencerminkan kota Yerusalem yang baru. Jadi kita ini tanda, ya harus membantu orang melihat apa yang kita mau tandakan supaya orang bisa menafsirkan tanda itu. Nah, itu lalu kita lihat tadi kriteria-kriteria Yerusalem baru itu apa? Ada unsur misinya, dia tidak ada lagi di situ dosa, yang ada relasi yang dalam dengan Allah, ada liturgi yang begitu menghidupkan, menghadirkan. Ya. Jadi poin-poin Yerusalem baru ciri-cirinya itu tidak boleh dilupakan karena kita mau menghadirkan itu. Bila dalam perjalanan sejarahnya tampak gereja selalu gagal, jangan diartikan janji Allah gagal. Belum. Kita selalu berproses. Jatuh bangun gereja. Karena kita gereja yang kudus, tapi sekaligus berdosa. Ya, belum sempurna. Ya, itu. Nah, bagaimana mewujudkan gereja sebagai Yerusalem baru yang sedang turun? Ini saya beri beberapa poin, mungkin bisa kita praktekkan. Ketika gereja menjadi ruang kehadiran Allah melalui praktek keadilan, rekonsiliasi, penyembuhan. Bisa enggak kita menghadirkan ini? Gereja yang berkeadilan. Kita menemukan di dalam gereja rekonsiliasi. Orang yang bermusuhan, orang yang mungkin terpisah juga dari Allah, bukannya rekonsiliasi dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Orang yang luka, orang yang sakit hati, menemukan penyembuhan di dalam gereja. Dapat nggak?
Lalu liturgi kita gimana? Gimana kita merayakan ibadat kita? Ekaristi, perjamuan kudus, ibadat sabda, apapun bentuknya. Apakah di dalam liturgi kita bisa merasakan kehadiran Allah sungguh-sungguh hadir, tapi juga selalu ada harapan eskatologis. Tidak berhenti di situ. Kedatanganmu kami rindukan. Apa perasaan kita ketika ngomong? Ya, ketika kita di dalam anamnesi itu. Nih, dengan menolak logika Babel. Ini juga, kalau kita mau menghidupi Yerusalem baru, mengantisipasinya, jangan ikut logika Babel. Kekerasan, eksploitasi, absolutisme kuasa, keserakahan mau menguasai, bahkan chip-chip dengan model ekonomi menguasai sistem ekonomi. Ini baik di bidang sosial maupun politik, kita belajar bagaimana iblis Babel ini, naga besar ini, bertindak. Kemudian menghayati misi sebagai undangan, bukan dominasi. Misi, marilah mengundang, bukan nyekoi orang, kuasai orang. Bukan dominasi, tapi kita mengundang. Marilah, lihatlah. Eskatologi tidak meniadakan sejarah, tetapi justru memberi arah dan makna bagi keterlibatan gereja di dalamnya. Jadi jangan lagi kita pikir, oh ngomong eskatologi, eskatologi, lalu sekarang kan ke sana semua jauh. Enggak. Eskatologi itu harus menantang kita menghadirkan dia dewasa ini. Gereja seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan Yerusalem baru, walaupun cuma baru antisipasinya, pendahuluannya. Itu. Mudah-mudahan bisa memberi kita inspirasi, tidak lagi memikirkan eskatologi itu terlalu jauh ya. Hanya nanti-nanti, lupa yang sekarang ini. Itu. Oke, terima kasih. Silakan ada tanggapan, ada komentar, ada kesusahan. Terkait dengan Yerusalem baru, Pak. Ya, Boleh nggak kalau saya nangkepnya tadi kan sebenarnya agak sulit sih Pak saya nangkep nih kok. Aduh berat banget ini materinya. ya, ya, eh saya nangkepnya gini. Jadi karena itu bukan tempat yang baru, jadi hanya bahwa bukan masalah tempat, tapi lebih kepada persepsi kita bahwa kita masing-masing pribadi ini bisa mengalami menjadi Yerusalem baru ketika kita berusaha untuk mengikuti apa kehendak Tuhan. Kemudian di situ kan ada damai sukacita, kemudian kita sudah terbebas dari rasa iri, dengki dan lain sebagainya. Itu kan damai ya, damai yang kita ya, alami. Saya hanya hmm, membayangkan apakah itu yang disebut Yerusalem baru yang real kita alami gitu loh Pak. hmm, Jadi eh, saya nggak mikir muluk-muluk sih, wah, pusing banget ya gitu ya. hmm, Tapi kalau misalnya kita berusaha ke sana dan kita akan membawa setiap pribadi menjadi mengalami Yerusalem baru, ya itu gitu loh. ya, Boleh nggak saya? Jadi persepsi kita yang kita ubah. Mungkin sama-sama berdoa, sama-sama kita gereja, tapi ketika persepsi kita sudah dirubah bahwa kita sungguh menghadirkan Allah, kita mengalami sukacita yang luar biasa yang campur tangan Tuhan kita benar-benar rasakan gitu. Itu kan masalah cara pandang Pak gitu. ya. Boleh nggak Pak gitu? Mohon maaf Pak, makasih. Jadi ada dua poin yang harus diperhatikan ketika kita membaca tentang Yerusalem baru. Itu kan unsur pertamanya jangan dihilangkan eskatologisnya. Jadi eskatologisnya itu adalah apa itu? Yang perfect, umat Allah yang sempurna. Itu yang mau digambarkan dengan Yerusalem baru itu umat Allah yang sempurna di mana tidak ada dosa ya, tidak ada konflik, relasi orang dengan Allah begitu dekat menyatu langsung. Itu kan berarti final itu. Nah, dia turun. Dia turun artinya dia membumi sekarang dia hadir di sini bukan hanya ngawang-ngawang, dia dihadirkan di dalam dunia kita, tapi dunia yang sudah dibaharui. Artinya apa? Kita yang sekarang ini bisa mengantisipasi itu. Nggak akan bisa sampai, belum akan sampai ke kesempurnaan itu, tapi sudah mulai mengantisipasinya, menghayatinya.
apa ya, seperti yang Ibu katakan tadi, jangan kita bayangkan dia di tempat, suatu tempat, tapi itulah situasi di mana relasi manusia dengan Allah, di mana kita sudah sangat terbuka kepada Allah, selalu mengalami kehadirannya, lalu poin-poinnya tadi, sikap-sikap ya, ciri-ciri apa itu eskatologi yang saya sampaikan tadi, ya, di mana percaya akan kata-kata Kristus, kemudian punya semangat misi, lalu kita termasuk orang-orang yang mengikuti dia, mencintai kebenaran dan sebagainya. Itu yang saya sebutkan tadi. Begitu. Dengan demikian ya, seperti Ibu katakan, kita bisa mulai merasakan. Benar Ibu katakan, oh itu yang saya bayangkan sekarang. Iya. Nah, yang saya mau tekankan jangan sampai kita merasa sudah sempurna di Yerusalem surgawi, tapi baru nyicipi. Nah, karena kita menyicipi sekarang, mengantisipasi, kita berjuang supaya orang bisa melihat itu. Karena kita kan jadi tandanya. Orang bisa melihat, oh ternyata Yerusalem surgawi itu memang bisa hadir di tengah-tengah ini. Oh seperti ini tuh. Itu. Ya, tapi benar Ibu katakan ya, modelnya itu kan orang rasa damai, rasakan relasinya dekat dengan Allah. Lalu etika moralnya yang berkeadilan itu muncul di situ. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan ada yang masih melihat lain. Ya, Pak Yakobus silakan. Baik, Pak Paskalis, eh, mendengar dari materi pada malam hari ini, kalau saya boleh berpendapat, ini tentang hari akhir menurut saya. Ya, Betul apa tidak, Pak Paskalis? Tentang ya, akhir zaman, di mana kita akan, Yesus akan hadir ke dunia ini dengan kedua kalinya, hmm, dia datang sebagai hakim agung ya, yang akan mengadili segala perbuatan dan tindak laku kita. ya, Dan apa yang kita kerjakan itu eh, disitulah ditentukan. Apakah nanti kita masuk ke Yerusalem baru atau ke tanah surgawi atau kita ada berada di dalam kegelapan. Dan di Injil Markus juga dikatakan bahwa bab berapa saya lupa, bahwa bertobatlah kepada Allah dan percayalah kepada Injil. Apakah ini juga akan berkaitan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, Papa Skalis mengatakan bahwa eh, dalam Protestan itu iman menyelamatkanmu. Kalau tadi salah ya. Itu sola sola apa saya lupa lagi. Sola Gracia apa sola sola fides, Fides itu lupa sola lagi. fides ya, Sola Fides. Sementara kan dalam gereja Katolik tidak seperti itu. Di dalam gereja Katolik kan seperti dalam katakan dalam Yakobus itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus tadi Bapak sekali mengatakan bahwa itu jangan dipertentangkan. Bagaimana itu? Bahwa tadi mengatakan bahwa iman itu sudah mengandung perbuatan begitu. Tapi bagaimana dengan Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Begitu Bapak sekali. Dua pertanyaan dulu. Terima kasih. ya saya jawab yang terakhir dulu. Itu sebenarnya sederhana. Iya. Di Yakobus itu kan mempersoalkan bukan dia mempersoalkan iman, tapi dia mempersoalkan iman yang seperti apa yang menyelamatkan. Itu sebenarnya yang dipersoalkan oleh Yakobus. Iman yang Oh, efektif itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. perbuatan. Jadi Yakobus itu tidak menolak bahwa orang diselamatkan karena iman. Tapi iman yang bagaimana yang menyelamatkan? Yaitu iman yang nampak di dalam perbuatan. Jadi tidak perlu Hmm, dipertentangkan. Ketika di Protestan katakan kita diselamatkan karena iman, benar. iman. Tapi tidak sembarang iman. Iman yang seperti apa Hmm. yang menyelamatkan? Yaitu iman yang nyata di dalam perbuatan. Itulah iman yang efektif. Kalau imannya tidak Hmm. tidak di dalam perbuatan, itu dia tidak efektif. Nah, di dalam Protestan iman yang itulah yang menyelamatkan. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Ngerti maksudnya itu? Bagi di Protestan, iman mereka itu sudah disertai dengan perbuatan, bukan cuma ngomong-ngomong saja. Itu yang pertama. Ya, yang kedua No. maksudnya. Jelas ya di situ. Ya, 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 ya. Iman yang efektif itu. Jadi bukan yang bertentangan. Yang pertama, begini. Jadi benar apa yang Pak Yakobus katakan, Yerusalem baru ini itu gambaran tentang eskatologi.
akhir zaman. Tadi kan Yesus datang akan menghakimi, Iya. memisahkan ya. Itu jelas tentang akhir zaman. Tetapi yang harus kita ingat, akhir zaman itu jangan dipisahkan dengan situasi sekarang. Gereja yang real. Jadi gereja itu ada di dalam konsep nanti, eskaton itu, dan yang sekarang, realis sekarang ini. Nah, apa yang Hmm. membuat kita gambaran tentang apa yang akan nanti terjadi harus mendorong kita, tidak boleh membuat kita terlempar dari realitas sekarang ini. Karena tujuan Yohanes berbicara tentang yang eskaton tuh kan bahwa dia itu sekarang melihat gereja kita sekarang tuh situasinya apa, umat kita sekarang tuh bentuknya seperti apa. Nah, kaitannya apa? Ketika kita tahu, oh akhir zaman tuh nanti seperti itu, dan dikatakan dia turun ke bumi, kan turun kan Yerusalem itu. Dia Iya. ada di bumi Hmm. sekarang dan dia sudah Hmm. sudah turun. Artinya sudah mulai dirasakan, sudah terjadi. Maka saya katakan tadi diantisipasi oleh gereja. Maka gereja itu Hmm. sekarang mendahului, mencicipi Yerusalem itu, dia menjadi tanda hadirnya Yerusalem surgawi itu. Karena itu tugas kita sekarang jangan terlalu memikirkan nanti-nanti itu, tapi bagaimana mewujudkan itu sekarang supaya orang bisa ketika orang melihat gereja, orang melihat oh begini tuh eskaton itu. Nah, ciri-cirinya tadi ya di mana relasi orang dengan Allah itu dekat, di mana orang mengalami persatuan, kemudian keadilan, dia mendengarkan sudah. Nah, yang penting saya tadi garis bawahi lagi tapi tetap ingat bahwa gereja sekarang ini bukan Yerusalem baru, tidak identik. Dia hanya pendahuluan. Jadi kita jangan berhenti pada gereja. Gereja itu cuma tanda yang akan membawa kita ke sana, yang mengarahkan kita ke sana. Dia tanda yang mendahului, beda dengan Yerusalem baru yang merupakan kepenuhan. Jadi dua itu kita harus pegang. Nah, karena itu kriteria etis, kemudian misi, relasi dengan Allah yang mewarnai Yerusalem baru, itu juga harus mewarnai gereja kita sekarang ini. Itu yang saya mau tekankan tadi, supaya kita akhirnya tingkah laku moral kita, liturgi kita, itu betul-betul cerminan antisipasi dari Yerusalem surgawi itu, ya, Yerusalem baru itu. Begitu. Menangkap nggak Jadi maksudnya? boleh dikatakan gereja yang saat ini adalah gereja yang berjuang menuju ke Yerusalem baru gitu. Iya, berjuang dia mengantisipasi. Jadi prosesnya nanti Hmm. dia akan ke sana itu. Yang sekarang itu belum sempurna, nanti Belum sempurna, ya yang nanti itu yang akan sempurnanya ya disempurnakan. ya di situ. Iya. Ya, di situ. Hmm. Disempurnanya itu pada nanti ya, Akhir pada ya, pada akhir. pada akhir itu Ya, ya, kedatangan Tuhan. ya, ya. Iya. Terima kasih Pak Paskalis. Ya, sama-sama. Izin Pak, izin. Ya, silakan. Ya, eh, menyambung pertanyaan Bapak Eko ya, dan juga yang dijelaskan oleh Pak Paskalis. Jadi pemahaman saya gereja itu benar ya, gereja atau mempelai perempuan itu adalah persekutuan orang-orang percaya atau jemaat. Ya, Jadi pemahaman saya seperti itu ya. Jadi yang ya liturgi benar. Jadi kehidupan dari pribadi kita yang memiliki liturgi, bagaimana menyembah, menghadirkan Allah begitu. Lalu pertanyaan kedua adalah tadi dengan Ibu Lupi itu kan menjelaskan tentang kehidupan surgawi. Itu kan sudah dirasakan sekarang ya. Orang-orang yang percaya Yesus, hidup dengan Dia itu kan sudah merasakan ketika saya berdoa, doa saya dijawab Tuhan. Ketika saya sedih, saya merasakan penghiburan dari Allah. Atau hal-hal seperti itulah. Itu yang seperti kehidupan yang baru. Hanya bedanya saat ini tuh kan masih banyak kejahatan di mana-mana di dunia ini. Nah, kalau yang disebut dengan Yerusalem baru itu adalah suasana kehidupan yang dekat dengan Allah, di mana tidak ada lagi kejahatan. Karena sudah dikalahkan kan kejahatan seperti yang ada di mana tuh di Wahyu 21 itu kan disebutkan ayat 1 dan 2 laut tidak ada lagi. Padahal dijelaskan kan laut itu kejahatan bukan pada waktu itu. Ya. Jadi sudah nggak ada lagi.
Ya, Nah, lalu kalau di Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 itu kan seperti menggambarkan ini ya, ada sungai kehidupan, ada pohon-pohon kehidupan yang ya, berbuah, ya, terus malam nggak ada lagi karena Tuhan ya, yang memberi cahaya. Nah, ya. di dalam pemikiran saya, apakah kehidupan Yerusalem baru itu suatu suasana, tetapi itu juga memerlukan tempat. Lah, tempat itu apakah di bumi ini ataukah di mana? Itu yang saya belum mengerti. Kalau di bumi ini berarti kan bumi ini nggak akan hancur. Bumi ini akan tetap ada. Cuman kejahatannya sudah hilang. Itu yang saya ingin pertanyakan seperti itu. Ya. Lalu Pak, lalu begini satu lagi ya. Eh, dari kehidupan tadi menuju ke Yerusalem baru, itu eh, pastinya tuh ada transisi ya. Ada Hmm. apakah itu mengalir begitu saja, ataukah itu ada masa transisi? Seperti yang dibilang Pak Ikau tadi, akan menjadi Yerusalem baru itu ketika Yesus datang kedua kali. Nah, Yesus datang kedua kali itu real ataukah itu sebagai perumpamaan atau bagaimana? Oke. Itu ya. Terima Ya. kasih. Nah, inilah yang memang sulit sekali orang pahami ya, konsep tentang eskatologi tadi. Pertama, kita Mhm, harus klarifikasi soal Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru itu yang disebut mempelai anak domba itu mhm, tidak identik sepenuhnya dengan gereja sekarang. Itu tidak. mhm, Karena di Yerusalem baru itu seperti Ibu katakan tadi tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. mhm, Itu kan sudah mhm, sempurna. Hubungan orang dengan Allah relasinya itu sudah langsung dan total. Nah, itu terjadi di kapan? Itu kan di dalam mhm, konsep kita akhir zaman. Itu nanti mhm, di akhir zaman kepenuhannya itu. Nah, yang ada sekarang ini kan Yerusalem tadi, Yerusalem baru itulah. Jangan kita bayangkan lagi tempat kronologis ya. Oh nanti kronologisnya nanti enggak. Yang penting orang nanti mendengarkan firman itu melakukan sabdanya itu akan mengalami itu. Tapi kita buang dulu ketika konsep kita mhm, itu ada tempat, ada ruang. Nah itu yang sulit kan. mhm, Menghilangkan itu kan sulit kan. Apalagi mhm. istilahnya kota Ya, Yerusalem baru. Akhirnya kita membayangkan tempat. betul. Padahal kemudian kan dia diganti dengan istilah mempelai anak domba. Nah kan dah lain kan, dah ada lagi tempat di situ, tapi relasi. Mempelai itu kan relasi, relasi yang dekat orang dengan Allah, dia mengalami kehadiran Allah. Itu nanti yang Mhm, terjadi. Makanya tadi Bu katakan seperti suasana orang hening, orang apa. Nah, sekarang fungsinya dia kan diturunkan ke bumi. mhm, Kan mhm. bukan di atas kan? Dia turun, artinya Ya, Tuhan yang turun ke bumi, tapi bumi yang sudah ciptaan baru, yang sudah ditransformasi, yang sudah ya, terbuka menerima itu. Itu. ya. Nah, sekarang kita bayangkan ada bumi, ada langit ya, yang sekarang yang sudah ditransformasi, lalu Mhm, nukleusnya, pusat di mana orang mengalami relasi itulah Yerusalem baru itu. Nah, di mhm, Yerusalem baru itu sekarang, untuk sekarang karena dia turun ini kan, diantisipasi ya, oleh gereja, umat Allah. Kita kan umat Allah kan, ya. mempelai itu kan umat Allah, gereja. Mhm, Tapi gereja mhm. yang sekarang ini cuma tanda, sakramen. Dia bukan Yerusalem baru. Dia punya tanda yang mengantisipasi. Oh ini Belum tuh, ya. ya dia belum, cuma dia, oh kita Mhm, mulai betul, betul. merasakan, karena dia menandakan. Mhm, Dia ya, melihat kehadiran ketika dia melihat, oh Yerusalem baru tuh nanti kayak gini tuh. Nah itu yang diminta oleh Yohanes tuh mau gitu. Dia berikan gambaran ya. tentang eskaton, menantang umatnya supaya tetap hidup secara real di dalam situasinya sekarang, tetapi terus punya harapan Mhm, nanti. Nanti kamu akan gini loh. mhm, Nah itu makanya saya bilang di dalam liturgi kita, datanglah Tuhan Yesus. Selalu ada harapan Yesus akan datang. Dua itu yang harus kita tegangkan. Nah, akhirnya apa? Kita diajak untuk tidak ngawang-ngawang, tapi mhm, realistis menghayati Yerusalem baru itu di dalam kehidupan gereja sekarang, ya. mengantisipasinya. Itu aja sebetulnya yang mau ditekankan di dalam teks itu. Nah, gimana caranya? Tadi saya berikan tuh poin-poinnya, bagaimana kita berliturgi, bagaimana kita beretika, jangan seperti Babel, ya yang berkeadilan. Sehingga orang lihat, oh ini tuh Yerusalem baru nanti tuh kayak gini tuh.
Nah, itu orang. Dan orang bisa mencicipi mulai sekarang ini. Itu aja. Bagaimana bisa dipahami itu? Iya, Memang iya, iya, ini iya. memang Jadi sulit ya, tidak gampang memahami ini konsepnya. Ya. iya, iya. Lalu satu lagi tadi nggak ada transisi gitu. Tadi Oh seperti yang Kak Eko iya, bilang tadi itu, ya ada Yesus datang. Kan katanya Yesus datang yang kedua kali, itu ya itu transisinya. Berarti nah apakah itu real? Yesus akan datang lagi gitu. itu yang berkali-kali saya katakan, kita tidak sulit sekali melepaskan dari kronologis. Ya enggak? Eh, Tadi saya sudah katakan, jangan masuk di kronologis. Karena kalau kita sudah Iya, masuk di kronologis, akhirnya kita cari, kapan ya? Yang datang kedua iya. kapan ini? Padahal kan ada ketegangan antara sudah dan belum. Selalu ada sudah dan belum. Kita kalau masuk ke situ, kita akan mengalami ketegangan. Lebih baik kita lihat, oh, Yerusalem Kapan? surgawi itu nanti seperti ini. Hidup orang di dalam relasi dengan Tuhan, tuh orang tidak ada lagi dengan dosa, orang tidak lagi mau berbuat jahat, orang sudah lepas Mhm. dari situ. Lebih baik itu dialami di sana. Kalau orang sudah alami itu, ya dia masuk di dalam Yerusalem surgawi, Yerusalem baru. Ya, dan di situ Yesus sudah datang, sudah hadir di tengah-tengahnya. Karena kehadiran Hmm. Yesus bait sucinya kan di itu. Jadi saya tidak butuh lagi. Dia sudah merasakan kehadiran dia di tengah-tengah saya. Nah, itulah kedatangan dia yang Mhm. kedua. Nah, hanya di dalam gereja kan kita selalu masih berpikir soal kedatangan Yesus yang kedua, Mhm. akhir Mhm. zaman kan ke situ. Jadi orang selalu melihat itu di dalam konteks kronologis. Nah, itu akhirnya kita susah ya, memadukan antara itu suasana itu dan kronologis itu. Nah, Hmm. ini sampai sekarang orang kesulitan membuat itu. Kalau saya anjurkan, Iya. udahlah jangan terlalu pusing yang kedatangan dua itu membayangkan Yesus hadir itu. Itu kan proses pertama. Kita bangkit, kita dibaptis, kita bangkit bersama Kristus. Itu kematian pertama. Kita mati terhadap Mhm. masa lalu. Nanti Iya. kebangkitan kedua di mana kita masuk lagi ke yang lebih dalam ya, relasi lebih dalam dengan Mhm. Kristus. Gitu. Terus. Mhm. Berarti setiap orang berbeda ya, Pak? Iya, sebenarnya setiap orang berbeda. Tapi masih jangan lupa ini ada yang menafsirkan apa itu eskaton itu akhir zaman tuh ada yang mengatakan dalam arti harfiah, ada juga ya milenia. Mhm. Bahkan kerajaan 1.000 tahun pun ada yang menafsirkan memang nanti 1.000 tahun Tahun. mereka Allah berkuasa bersama gerejanya, kita sedang setannya diikat, lalu setelah itu baru dibebaskan. Tapi saya tidak mengikuti cara tafsir begitu ya, saya tidak ikuti Mhm. paham itu. Tapi silakan mungkin ada yang punya pandangan begitu, tapi saya rasa agak apa ya aneh menafsirkan harfiah-harfiah seperti itu. Sulit. Iya. Gitu. Iya. Oke. Ya, Ya, baik. Terima ya, kasih, Pak. terima Ya, kasih, terima ya. kasih, Terima Yana. kasih. Silakan masih ada yang lain kalau ada tanggapan. Jadi mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Ya, kitab Wahyu tidak lagi sesuatu yang abstrak, menakutkan, tetapi sesuatu yang real. Dan mudah-mudahan nanti di apa kursus berikutnya lebih ringan, lebih menarik mungkin dan lebih apa ya, lebih bisa dinikmati karena kita akan membahas Injil Markus di situ. Mari kita tutup dengan doa.